Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk terus berkarya. Oke, di video pada kesempatan kali ini, di sini ada bahan bonsai kelapa ya. Ini masih bahan sih, belum terbentuk jadi sebuah bonsai ya, karena masih ada tahapan-tahapan yang masih harus dilalui dalam proses membuat bonsai kelapa. Oke, di sini saya mau update ya, dari bahan bonsai kelapa ini yang sudah 2 bulan yang lalu saya buatkan video untuk pemindahan dari bahan bonsai kelapa ini, yang tadinya bonsai kelapa ini adalah original ya, dan saya kupas kulitnya yang keras itu, lalu saya sisakan untuk sabut kelapanya ini, sehingga bonsai kelapa ini tetap aman pertumbuhannya ya, tidak mengalami stres sama sekali. Jadi tetap kondisinya seperti ini, semakin subur. Jadi penanamannya sabut kelapa ini langsung ditanam dan diberi media tanam atau diberi tanah ya di sekitar sabut kelapanya ini. Nah, ini bahkan ada rumput yang tumbuh ya. Ini berarti pertumbuhannya media tanam ini juga sangat bagus. Dan di sini akan saya lanjutkan untuk proses perawatannya. Oke. Bentar, ini saya ganti dulu pisaunya, karena pisaunya ini agak kurang tajam ya. Ambil yang baru. Sabar. Oke, sudah saya ganti untuk mata pisaunya ya, sehingga akan mempermudah untuk melakukan proses perawatan pada bonsai kelapa ini. Nah, untuk perawatannya apa yang harus dilakukan dengan bonsai kelapa seperti ini, yaitu di sini daunnya juga sudah mulai kurang bagus ya. Jadi untuk daun yang seperti ini baiknya ya dibuang saja dengan cara memangkas di bagian pangkal pelepah ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau mata pisaunya tajam, maka akan lebih mudah untuk melakukan pemotongan ya. Nah, ini ada yang sudah mulai ngering. Yang sudah mulai mengering ini ya dibuang saja, tidak apa-apa, atau diteruskan sampai benar-benar kering juga bisa, akan lebih bagus. Nah, perawatan kali ini tidak repot-repot ya, tidak terlalu berat, hanya melakukan pembersihan aja di bagian pangkal-pangkal pelepah ini ya. Nah, ini ada pelepah yang sudah kering, ini bisa dibersihkan untuk menambah penampilan dari bonsai kelapa ini agar terlihat lebih rapih ya.
Jadi untuk bonggol di bawah ini, sekiranya pelepahnya itu sudah banyak yang kering ya, lebih baik dibersihkan saja, dirapikan ya, dan dilihatnya itu juga enak. Ini cara saya untuk melakukan perawatan pada sei kelapa ini, kurang lebih seperti ini. Nah, bagian sini sudah mulai terlihat lebih bersih dan rapi ya. Nah, untuk di bagian bonggol sini udah lihat sih. Nah, oke, bisa lebih dekatkan lagi ya biar terlihat untuk tampilannya. Nah, seperti ini untuk tampilan bonggolnya setelah dibersihkan tadi ya. Terus sudah ada dua jari lah ini untuk bonggolnya. Nah, ini juga ada pelepah yang harus dipangkas juga walaupun masih basah ya. Nah, di sini ini saya ngambil gambarnya malam hari, jadi kurang terlalu jelas atau gimana, mohon maaf ya. Beda dengan pengambilan gambar di siang hari. Dilanjut di bagian selanjutnya. Lanjut ini untuk pemangkasan pelepah ya. Pemangkasan pelepah ini sebaiknya jangan dimepetkan, jangan sampai mepet ya. Kalau bisa disisakan lah, biar terjadi apa ya, proses pengeringan secara alami lah sebenarnya, sehingga bonggolnya itu nanti tidak mengerucut. Jadi untuk bonggolnya nanti bisa stabil dari bawah sampai ke atas ya. Dari sini sampai ke atas itu dia stabil, tidak mengerucut ya, besar bawah dan atas kecil. Tujuannya untuk melakukan pemotongan pelepahnya agar tidak dihabiskan tujuan seperti itu. Nah, seperti ini juga nih, ini kan juga pelepah yang daunnya dulu sempat patah nih ya, jadi itu tetap saya biarkan dulu tuh. Sekarang bisa dilakukan pemangkasan, sisakan saja beberapa senti dari pangkalnya seperti tadi ya, agar tidak terlalu keras juga untuk bisa
kelapanya. Dan terjadi proses pengeringan secara alami untuk mempertahankan bonggolnya biar stabil. Nah, ini hanya dirapikan saja untuk sisa pelepahnya ini. Ada yang apa nih, kurang rapi ya. Nah, kita seperti ini ya. Nah, sejari jempol lah, atau berapa senti nih, 2 sentian. Nah, sekarang dilanjut untuk proses saya tapis. Proses saya tapis ini yang utama ya untuk perawatan bonsai kelapa. Ini jangan sampai ditinggalkan sebenarnya proses saya tapis ini wajib ya. Bila ingin memiliki bonsai kelapa yang daunnya itu kecil atau kecil ya, tidak tumbuh tinggi, maka lakukanlah proses saya tapis pada bahan bonsai kelapa Anda. Jadi untuk berhasilnya membuat bonsai kelapa itu ya, ini yang harus dilakukan, melakukan proses saya tapis. Ini yang disebut tapis. Tapis itu adalah apa ya, lapisan yang membungkus tunas itu ya, tunas mudanya ya. Jadi biasanya tunas muda itu ada pembungkusnya seperti ini tuh. Nah, ada lapisan yang membungkus ini namanya disebut tapis ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang dilanjut lagi di bagian tapis yang ada di pelepah selanjutnya. Ini harus ya, harus dilakukan. Ini ada apa ini? Satu apa kerikil nih. Nah, ini untuk penyayatannya, ambil aja tipis-tipis nih di bagian pembatas nih ya, antara tapis dan pelepah. Ini yang mesti dilakukan penyayatan nih. Jadi nanti akan bagus untuk bagian pelepahnya ya, tidak terlalu ke dalam ke pelepahnya, sehingga pelepahnya tetap aman. Seperti ada pohon di alamnya, tidak terlalu kena luka akibat goresan ini sayatan. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya untuk melakukan sayat tapisnya. Nah, inilah yang disebut tapis. Ini yang harus dibuang untuk menghasilkan bonsai kelapa dengan daun yang kecil. Kalau ingin bonsai kelapanya daunnya kecil, ya ini harus dibuang nih tapisnya. Tapisnya itu harus dibuang. Nah, seperti ini ya, sambil ini tapisnya ditarik, sambil melakukan sayatan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal dipotong saja di bagian sini. Nah, nah tuh. Jadinya seperti ini ya, sudah terbuka untuk
pelepahnya. Nah, nanti setelah pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan dari bonsai kelapa ini, pelepahnya ini dia akan langsung mekar sehingga tidak tumbuh tinggi dia ke atas. Dia mau mekar sedikit demi sedikit sesuai dengan proses pertumbuhannya. Ini masih ada sisa, kita rapikan. Nah, lalu di bagian yang ini nih, yang paling mudah nih di antara tunas ya, ini lebih hati-hati ya melakukan penyayatannya agar tidak terjadi potel atau patah pada tunasnya. Nah, pelan-pelan saja, sedikit saja untuk penyayatannya, jangan terlalu tekan agar tidak melukai daunnya atau tidak melukai tunasnya, sehingga nanti daunnya akan tumbuh bagus, tidak meninggalkan bekas luka akibat sayatan ini. Nah, setelah itu baru agak kita ini nih, ditekan, jadi sambil ditenggangkan. Setelah ditenggangkan seperti ini, nah itu akan terbuka. Nah ini tuh kan, nah, tinggal ditarik aja nih. Kalau sudah ini kan masih muda nih, nah sangat mudah kalau masih muda ya, tidak perlu dipotong pakai pisau. Nah, nanti setelah mengikuti pertumbuhannya, ya daunnya akan tumbuh kecil atau kerdil ya, seperti itu saudara-saudara semuanya untuk perawatan di bahan bonsai kelapa ini. Oke, baiklah saudara-saudara semuanya, demikian tadi untuk proses perawatan ya dan update untuk bonsai kelapa ini. Semoga bisa bermanfaat dari konten video ini ya. Dari konten ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan proses perawatan pada bonsai kelapanya. Semoga saudara-saudara semuanya berhasil dengan baik dalam merawat bonsai kelapanya dan menjadikan bonsai kelapanya sangat berkualitas ya, dan bagus hasilnya sesuai dengan harapan saudara-saudara semuanya. Oke, demikian untuk proses pada perawatan bonsai kelapa kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya untuk saudara-saudara semuanya.